Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah bahagia. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Di kesempatan ini kita masih bisa hadir di kegiatan kita seperti aktivitas biasa, yaitu belajar dan mengajar untuk Khairul ya. Oke, salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa melimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya nih orang atau siswa umat Islam, kaum muslimin dan muslimah yang taat, yang ittiba kepada beliau. Karena kelak di padang mahsyar nanti itu tidak akan ada orang yang bisa menolong kita kecuali syafaat Rasulullah. Jadi makanya seorang muslim yang baik senantiasa selalu bersalawat kepada beliau. Oke, semuanya baik-baik saja ya. Tadi kalau di jargonnya adalah alhamdulillah kami bahagia atau aku bahagia. Karena itu doa yang kita panjatkan. Jadi gini, kalau kita meyakini bahwa kita akan sakit, maka akan sakit. Kalau kita meyakini hari ini adalah hari yang tersedih, maka menjadi hari yang tersedih. Makanya optimiskan dalam niat kita bahwa kita termasuk orang yang bahagia. Di akhir sholat kita kan selalu memanjatkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan itulah yang Amin. di sini Khairul supaya lebih ini. Anissa hadir. Kemudian Desista nggak sholat, sakit izin. Nggak ada keterangan ya. Khairul kasih alfa di sini. Oke, kemudian Farinisa ada ya. Lisnawati ada, Muhammad Safarudin ada. Oke, kemudian Naura kemana? Nggak ada keterangan ya. Apa? Kabarnya sakit. Oh sakit. Oke, sakit. Kita dulu. Oh ya. Kemudian Mujib. Ya. Oke. Kemudian Nur Abtabiani hadir. Oke. Kemudian Rizky Saputra. Rizky Hari Saputra. Kita. Oke. Semuanya. Sebelum kita Khairul mulai pembelajaran, Khairul minta untuk time-nya memimpin doa. Rizky Hari, silakan pimpin doa. Ucaplah mohon perhatian. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baru hari ini kita akan membahas tentang keutamaan menuntut ilmu. Tolong ini kalian amati gambar-gambar yang ada di slide ini. Kemudian nanti setelah kalian amati, kalian sedikit memberikan
pernyataan dari ya gambar yang ada dalam slide ini, ya. Misalnya ini tentang apa, kemudian ini tentang dan atau apa, ini juga berkaitan tentang materi kita di kesempatan ini, yaitu tentang menuntut ilmu, ya. Bisa dipahami? Oke. Memahami makna dan menuntut ilmu dan keutamaannya. Ternyata kewajiban menuntut ilmu itu not only for men, ya, nggak hanya kepada laki-laki saja, tapi kepada semuanya, baik laki-laki dan perempuan. Walaupun gini, untuk kadang ada siswa atau kadang ada orang yang mengatakan, buat apa sih perempuan nanti juga cuma kan nanti di kasur, di dapur, cuma gitu-gitu aja ya. Tapi tahukah kalian bahwa anak-anak atau pemimpin-pemimpin dunia itu terlahir dari seorang perempuan yang memiliki pendidikan yang baik, baik pendidikan agama ataupun berpendidikan umum atau di luar dari agama, tapi tidak lepas dari pendidikan agama. Lihat ketika Imam Syafi'i, ibunya luar biasa memberikan pelajaran, makanya menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat, ya, paham ya? Oke, kemudian tuh laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah. Khalifah itu pemimpin. Khalifah di muka bumi dan sebagai hamba atau abid dalam kaidah bahasa Arabnya, ya. Untuk menjadi khalifah yang sukses, pemimpin yang sukses itu dengan ilmu pengetahuan yang memadai. Oke, paham? Jadi kalau seandainya ada orang yang mencemoohkan, orang menganggap tidak penting menuntut ilmu, berarti ada yang salah dalam pemahamannya. Oke, padahal menjadi seorang laki-laki dan perempuan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya karena sebagai khalifah, sebagai seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi ulangi lagi, wajib tidak menuntut ilmu? Wajib. Wajib. Siapa yang wajib menuntut ilmu? Kita. Kaum muslimin dan muslimah. Jadi baik laki-laki dan perempuan. Oke, next. Nih, hukum menuntut ilmu itu ada dua. Ada fardu kifayah dan fardu ain. Disiplin ilmu manakah yang wajib fardu ain dan fardu kifayah? Oke. Yang fardu kifayah, tahu hukum pengertian fardu kifayah? Ada yang tahu? Fardu kifayah itu apabila salah satu orang melakukan kewajiban tersebut, maka gugur dosa semua yang lainnya. Tapi kalau seandainya tidak melakukan, maka semua akan mendapatkan dosa. Seperti menyolatkan orang meninggal, itu fardu kifayah. Jadi kalau ada salah satu yang melaksanakan atau beberapa orang yang melaksanakan sholat mayit, maka satu kampung, satu daerah terlepas dari hukum dosanya, ya. Nah, tapi kalau seandainya dia tidak melakukannya, maka seluruh kampung tersebut, daerah tersebut mendapatkan dosanya. Oke, paham? Nah, kalau fardu ain itu wajib individunya. Nah, ada ilmu, disiplin ilmu yang wajib dilakukan setiap individu, setiap muslim dan muslimah. Tapi ada disiplin ilmu yang gak wajib untuk semua muslim dan muslimah. Contohnya apa? Ada yang tahu? Contoh menuntut ilmu yang fardu kifayah? Rizky? Kita ada yang tahu nggak disiplin ilmu atau pelajaran atau mata pelajaran yang fardu kifayah? Pendidikan agama Islam. Ada yang lain? Oke, Vero mau minta tanggapan dari setiap perwakilan dari masing-masing kelompok sesuai barisan ini. Mulai dari ke tengah dulu. Dari kita, gimana pendapat kita tentang video tadi? Ilmu itu penting bagi kehidupan. Kenapa? Karena kalau kita tidak ada ilmu, hidup kita akan susah. Oke, tanpa ilmu hidup kita akan susah. Oke, terima kasih dari kelompok
Sebelahnya. Silakan Rizkyari atau Labib. Labib, komentar Labib. Boleh dekat Labib. Enggak, tadi Rizkyari sudah, sekarang Labib. Labib tadi nonton kan videonya? Oke. Jadi mana dari video tadi yaitu betapa pentingnya kita harus menuntut ilmu. Ya, kenapa? Karena menuntut ilmu itu wajib, sebagaimana dalam hadis dijelaskan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Oke. Artinya? Menuntut ilmu itu wajib untuk kaum muslimin dan muslimat. Oke, terima kasih Tadi. Farinisa, tadi udah nonton video tadi. Menurut Farinisa, apa pesan yang bisa kita ambil dari film tadi? Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi semua orang, terutama bagi muslim. Terutama bagi muslim. Iya. Muslimah enggak? Iya, maksudnya muslim sama muslim. Oh, muslimah, muslim dan muslimah. Kenapa wajib? Soalnya apa namanya? Tadi tuh ada hadis yang menjelaskan kalau kita menuntut ilmu itu bakal dilancarkan jalannya menuju surga. Oke, terima kasih. Kelompok ini boleh memberikan tanggapan? Ya karena kalau tidak belajar kan akan menjadi orang bodoh. Oke, kalau tidak belajar akan menjadi orang bodoh. Iya. Kalau nanti jadi orang bodoh, apa konsekuensinya? Resikonya apa sih jadi orang bodoh? Ya risikonya susah cari pekerjaan. Cari pekerjaannya susah. Iya. Kalau orang pintar? Ya gampang lah cari pekerjaan, yang penting ada alatnya gitu. Oke, terima kasih. Sebenarnya bukan disiplin ilmunya, tapi seperti ini. Kalau seumpamanya dalam satu wilayah itu tidak ada yang belajar kedokteran, maka satu wilayah itu akan mendapatkan dosa karena tidak ada orang yang belajar. Karena padahal ilmu kedokteran itu sangat dibutuhkan untuk masyarakat tersebut. Pak? Terus lagi, seumpamanya dalam satu wilayah tidak ada orang yang belajar tentang geografi atau tentang bumi atau tentang tata letak sebuah wilayah. Padahal itu juga sangat penting untuk memetakan dalam hal seumpamanya iklim. Jadi nanti ketika pertanian ada ada petani atau dalam satu wilayah itu untuk menanam pohon apa yang tepat dan lain sebagainya, itu tidak lepas daripada disiplin tersebut. Oke. Kemudian, kalau fardu ain itu wajib. Apa yang wajib setiap individu adalah ilmu agama. Ya. Ilmu agama itu wajib individu, baik yang kecil, yang besar, yang gemuk, yang pendek, yang kurus, yang panjang, yang lain sebagainya, itu wajib hukumnya untuk belajar ilmu agama. Makanya ada dua pembagian ini supaya nanti ternyata kita memiliki pemahaman bahwa belajar menuntut ilmu agama itu wajib fardu ain atau fardu ain lah, hukumnya wajib untuk semua individu. Kan di dalam hadis tadi juga diuraikan. Oke. Sekali lagi, hukum menuntut ilmu ada dua, fardu kifayah dan fardu ain. Fardu ain itu wajib untuk individu kaum muslimin dan muslimah, sedangkan fardu kifayah itu tidak wajib individu. Ya. Lanjutkan lagi. Jadi hukum menuntut ilmu ada dua, ada fardu kifayah dan fardu ain. Tadi Pak Irul sudah jelaskan. Oke, selanjutnya. Nih, lihat. Ada keutamaan orang yang menuntut ilmu. Yang bagian A, Flora, boleh fokus dulu. Duduknya gimana menuntut Oke. Ini dia. Bagian A, derajat orang yang menuntut ilmu itu derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengerti apa yang kamu kerjakan. Oke. Jadi sudah tahu tuh keutamaan orang yang menuntut ilmu. Jadi derajatnya, tingkatnya itu lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak mau belajar. Dalam tatanan sosial kehidupan kita juga biasanya orang yang memiliki ilmu pengetahuan
itu lebih diutamakan biasanya, lebih dihormati, lebih disegani biasanya. Dan pekerjaannya juga biasanya dia tidak sama dengan pekerjaan orang-orang yang tanda petik yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, ya. Oke. Kemudian diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Ini keterangan Pak ambil dari sebuah hadis. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah penuntut rahmat dan penuntut ilmu adalah pilar Islam dan akan diberikan pahalanya bersama para nabi. Luar biasa kan? Hadis riwayat Ad-Dailami. Nah, dari hadis ini kita tahu bahwa orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu nanti akan atau bersama dengan para nabi nanti di akhirat, ya. Makanya kita senantiasa untuk terus belajar tanpa ada malas dalam hati, apalagi kalian masih muda. Itu potensi masa depan kalian itu lebih besar dibandingkan Khairul yang saat ini sudah menjadi seorang guru. Tentu untuk menjadi lebih dari ini mungkin bisa saja, tetapi kalian jauh lebih punya banyak kesempatan dibandingkan Pak Irul, ya. Kalau di siang hari nanti ingin jadi dokter, itu masih punya peluang besar dibandingkan Pak Irul yang saat ini sudah berumur begitu, ya. Oke. Bahkan sedekah yang paling utama. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dengan mengajarkan kepada dan mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oke. Paham hadis ini, Pak? Jadi ternyata sedekah itu tidak hanya berbentuk uang, makanan, apalagi hadiah. Tapi sedekah juga bisa kita lakukan dengan cara membagikan ilmu kita. Jadi nanti anak-anak semuanya yang sudah paham dalam satu materi, tolong jangan di skip untuk pribadi saja. Sudah paham nih matematika, semuanya udah paham tentang teori logaritma, jangan cuma buat sendiri saja, tapi dibagikan ke yang lain. Bisa bayangin anak semuanya, kalau kalian tahu ilmu, kemudian membagikan ilmu itu kepada temannya, maka kalian dapat pahala dari orang yang belajar tanpa mengurangi orang tersebut, pahala orang tersebut. Paham nggak? Pak ulangi. Kalau kalian paham dalam satu disiplin ilmu, semuanya tentang teori sholat, tentang rukun sholat, kalian ajarkan kepada teman-teman kalian, kemudian teman kalian melakukan sholat, kalian dapat pahala dari teman kalian yang melakukan sholat tanpa mengurangi teman itu dari pahala teman tersebut. Paham ya? Oke. Anak-anak semuanya, mungkin demikian penjelasan dari Pak Irul. Sekarang selanjutnya adalah kalian diskusi berdasarkan pengamatan kalian, mulai dari gambar pertama yang kita amati, kemudian video yang kalian amati, kemudian kalian boleh baca di LKS kalian, nanti kalian simpulkan tuh isi atau tentang pentingnya menuntut ilmu. Jadi masing-masing kelompok nanti atau perwakilan kelompok nanti untuk maju ke depan menyampaikan isi atau kesimpulan pelajaran yang kali ini kita pelajari bersama atau materi yang dipelajari kita bersama. Oke, silakan buka LKS-nya. Coba nanti cari muatan materi tentang menuntut ilmu. Ya, nanti kalian simpulkan, nanti maju ke depan untuk mendiskusikan ya hasil diskusi kalian, hasil diskusi kalian. Apa saja yang kalian bisa petik dari materi menuntut ilmu. Kita garis yuk, dan kita meraih Pak,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang pertama yang menyampaikan? Oke, Rizky Ali. Oke. Definisi menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Salah tariqan yang diskusi sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Satu, memiliki niat yang ikhlas. Dua, rajin berdoa memohon ilmu yang bermanfaat. Tiga, sungguh-sungguh dalam belajar. Empat, mengingat ilmu dengan tulisan. Lima, berusaha memahami ilmu yang disampaikan. Enam, mengamalkan ilmu. Oke, selanjutnya. Mana kamu? Mana? Keuntungan menurut ilmu sebagai berikut. Satu, orang berilmu berada pada kedudukan paling tinggi. Kedua, orang yang berilmu dikatakan sebagai pewaris Nabi. Dan ketiga, orang yang berilmu juga akan mendapatkan hal yang dibayar tidak dapat dihitung. Terima kasih. Menuntut ilmu itu, satu, mendapatkan kemudahan untuk menuju surga. Dua, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Tiga, lebih utama daripada ahli ibadah. Empat, dimohonkan ampun oleh makhluk Allah yang lain. Lima, dikatakan sebagai jihad. Ya, diskusi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang Bapak cintai, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran di kesempatan ini tentang keutamaan untuk menuntut ilmu. Dan sebagai closing atau statement closing, nanti Pak Heru minta anak-anak semuanya menyimpulkan kembali pembelajaran atau hasil belajar di kesempatan ini semuanya ya. Bagaimana menurut kalian, wajib tidak menuntut ilmu? Wajib. Ada yang minta tolong Pak Irul coba lafalkan hadis menuntut ilmu bareng-bareng 1, 2, 3. Tolakul ilmi fardhun ala kulli wal muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim laki. Ada menuntut ilmu tadi satu, memiliki niat yang ikhlas. Dua, rajin berdoa. Tiga, sungguh-sungguh dalam belajar. Empat, mengikat ilmu dengan tulisan. Lima, mengamalkan ilmu. Oke, mungkin itu aja kesimpulannya. Kita sudah belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari di kesempatan ini bermanfaat untuk ke depan harinya. Terima kasih. Kita tutup sama-sama dengan